Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan atau berbagi informasi seputaran tentang KJP nih ya. Masih sama nih ya. Dimana KJP sudah mulai masuk ke tahap-tahap akhir gitu ya. Bahkan pendaftaran itu sudah mulai ditutup gitu kan. Walaupun beberapa hari yang lalu itu ada penambahan dari DTKS gitu ya. Bahkan webnya sempat error dan kemudian petugas-petugas yang di sekolah juga pusing gitu. Pusingnya karena apa? Pusing deadline-nya tanggal sekian tapi websitenya nggak bisa dibuka 3 hari, websitenya nggak bisa dibuka 2 hari gitu ya. Sementara teman-teman ini harus dikejar dengan deadline. Nah, ternyata kejar-kejaran dengan deadline itu alhamdulillah sudah ada beberapa sekolah, banyak sekolah yang sudah menyelesaikannya gitu ya. Proses verifikasi KJP-nya ya untuk yang tahap 2 tahun 2023 ini. Yang insya Allah nanti di akhir bulan Oktober ini atau nanti di bulan awal di bulan November itu sudah masuk tahap kedua, pencairan tahap 2 ya yang di bulan November. Nah, pada saat proses tersebut banyak para warga sekolah nih yang kayak begini contohnya, misalkan ngecek ya di web KJP-nya nih statusnya berubah gitu kan. Kok status saya jadi ditetapkan oleh kepala sekolah ya? Kok status saya berubah jadi verifikasi dinas ya? Kok status saya malah dibatalkan ya? Kok status saya terdaftar ya? Nah, kalau misalkan para warga sekolah menemui status-status seperti itu, para warga harus mengetahuinya ya. Artinya apa sih status-status tersebut? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya 5 status yang wajib warga sekolah ketahui ya di status penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023. Jadi jangan bingung kalau misalkan nanti status-statusnya berubah-berubah. Nah itu kenapa? Nah kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin nih baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya ya. Oke, 5 status yang wajib kalian atau para warga sekolah ketahui nih ya pada saat mengecek web KJP-nya gitu, status KJP-nya. Yang pertama adalah terdaftar. Nah, kalau misalkan statusnya masih terdaftar, artinya statusnya itu baru akan diverifikasi gitu ya, baru akan diverifikasi oleh sekolah. Nah, ini biasanya sudah lewat nih ya, yang terdaftar itu gitu ya. Kalau masih ada yang statusnya terdaftar ya kemungkinan masih belum diverifikasi gitu ya. Nah, kalau statusnya terdaftar berarti nanti akan diverifikasi oleh sekolah. Nah, ada yang mengumpulkan berkas. Ada juga beberapa sekolah yang tidak mengumpulkan berkas lagi. Nah, ini Mas Eka bingung, nggak ngerti juga gitu ya, nggak tahu juga bagaimana mereka tidak mengumpulkan berkasnya gitu, sementara memang harusnya harus dikumpulkan kan gitu ya. Ada yang memang sudah langsung diproses, karena ada juga yang di komen gitu ya, di kolom komentar ada yang nanya, Mas, saya nggak dimintain berkasnya oleh sekolah gitu kan, tapi kok tiba-tiba statusnya berubah ya jadi di verifikasi dinas gitu kan. Nah, coba konfirmasi ke sekolahnya kalau yang seperti itu ya, apakah langsung memang diverifikasi oleh sekolahnya tanpa harus mengumpulkan berkas atau bagaimana gitu. Tapi yang jelas pasti ada peran verifikatornya di situ gitu kan, nggak mungkin ujuk-ujuk verifikasi dinas gitu tanpa ada di verifikasi kepala sekolahnya atau di verifikasi terlebih dahulu oleh sekolah gitu ya. Itu yang pertama, terdaftar. Jadi kalau misalkan terdaftar ya tinggal ikuti prosesnya. Berarti calon ya, masih calon ya. Ingat sekali lagi ini semua masih calon sampai nanti outputnya adalah tertulis atau statusnya itu berubah menjadi penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023. Nah, itu baru resmi gitu ya. Kemudian status yang kedua adalah persetujuan kepala sekolah. Nah, seperti yang tadi Mas Eka di depan sampaikan yang di pertama gitu ya. Kalau sudah terdaftar maka nanti akan diverifikasi oleh sekolah. Nah, ketika sudah diverifikasi oleh sekolah, itu masuk namanya ke tabel persetujuan kepala sekolah. Nah, ketika masuk ke tabel persetujuan kepala sekolah, artinya nanti dikumpulkan semua. Artinya sudah disetujui nih oleh sekolah bahwa memang ini sudah diverifikasi, siswanya ada, oke gitu kan, masuk kriteria gitu kan. Maka statusnya akan berubah menjadi persetujuan kepala sekolah. Jadi untuk para warga sekolah yang sampai dengan saat ini mungkin ya menemukan atau mengecek status KJP-nya di situ tertulis ya persetujuan kepala sekolah, ya berarti baru sampai ke tahapan persetujuan kepala sekolah atau baru disetujui oleh kepala sekolah ya. Artinya baru disetujui sampai dengan sekolahnya saja gitu kan, sampai kepala sekolahnya setujui, oke ya kan, nanti akan ada lanjutnya. Nah,
Setelah disetujui oleh kepala sekolah, status yang ketiga adalah verifikasi dinas. Nah, jadi kan dikumpulin tuh ya. Tadi kan terdaftar, setelah terdaftar kemudian diverifikasi ya, diverifikasi kemudian masuk ke tabel persetujuan kepala sekolah. Nah, ketika masuk ke persetujuan kepala sekolah nanti akan disetujui untuk diverifikasi dinas gitu ya, diajukan ke verifikasi dinas. Nah, ini semua dikumpulkan ya. Ini baru namanya calon penerima KJP Plus ya, daftar calon penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023. Kemudian sekolah mensetujui, langsung masuk ke tabel namanya verifikasi dinas. Nah, ketika sudah masuk ke tabel verifikasi dinas, nanti para warga sekolah saat mengecek statusnya juga sama, akan status verifikasi dinas. Nah, di verifikasi dinas inilah nanti akan diverifikasi kembali oleh teman-teman yang ada di P4OP gitu ya. Diverifikasi ulang, di situ dicek lagi bener enggak gitu kan, datanya valid tidak gitu kan. Nah, ini kalau belajar dari pengalaman-pengalaman tahap-tahap sebelumnya gitu kan, karena yang mungkin adanya kelebihan kuota pendaftar KJP gitu ya, daripada anggarannya gitu, misalnya anggarannya 1.000 gitu ya, ternyata yang daftar ada 2.000 ya, otomatis kan ada namanya skala prioritas. Nah, di verifikasi dinas inilah yang berperan gitu kan di situ. Nah, ketika di verifikasi dinas tersebut itu juga jangan menganggap bahwa ini udah pasti lolos ya, ya enggak juga gitu kan, sampai benar-benar nanti masuk di tabel disetujui. Nah, ketika sudah masuk di tabel disetujui baru di situ akan terlihat. Nah, kalau misalkan statusnya sudah disetujui, maka nanti akan ada keterangan di situnya tertulis ditetapkan sebagai penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023. Nah, kalau sudah ditetapkan sebagai penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023, artinya sudah masuk ke yang keempat tuh ya, status yang keempat yang disetujui, ya udah tinggal tunggu pencairannya saja. Berarti sudah disetujui dan sudah masuk sebagai penerima, bukan lagi sebagai calon penerima gitu. Nah, kalau sudah masuk sebagai penerima, ya ditetapkan sebagai penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023, artinya berhak untuk menerima KJP tahap 2 tahun 2023 yang kemungkinan besar nanti akan cair di bulan November. Jadi untuk para warga sekolah yang tidak terdaftar lagi ya, atau statusnya tidak ditemukan gitu ya, itu berarti nanti di bulan November sudah tidak mendapatkan KJP Plus tahap 2 tahun 2023-nya. Maka KJP-nya tidak akan keluar lagi dananya. Nah, apakah nanti misalkan KJP-nya tidak keluar lagi tapi masih bisa dapat pangan, masih kayak enggak gitu kan. Karena pangan murah itu adalah salah satu fasilitas dari KJP gitu kan. Penerima KJP bisa mendapatkan pangan murah. Tapi kalau misalkan sudah tidak terdaftar di KJP-nya lagi, maka dia tidak akan bisa ngambil pangan murah gitu ya. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah statusnya dibatalkan. Nah ya, status dibatalkan ini udah banyak juga nih ya yang nanya, mas kok sih dibatalkan? Begitu ditanya statusnya apa, statusnya dianggap mampu oleh lingkungan gitu ya. Nah, ketika dibatalkan seperti ini ya berarti sudah tidak dapat lagi, artinya sudah dibatalkan gitu kan. Kan namanya calon penerima kemudian dibatalkan. Nah, yang dibatalkan ini kemungkinan besar ya tidak masuk kriteria sebagai penerima KJP gitu ya. Kenapa? Ya mungkin memiliki mobil atau mungkin juga rumahnya di atas NJOP gitu ya, atau memang dianggap mampu oleh warga sekitar gitu kan. Makanya Mas Eka sering bilang kan, kalau misalkan ada yang warga sekolah yang sekiranya memang mampu ya, mobilnya 2 di garasi gitu, terus rumahnya ber-AC gitu, kemudian rumahnya luas atau rumahnya memiliki NJOP lebih dari 1 miliar gitu ya. Nah, udah itu laporin aja gitu kan. Itu bisa nanti akan diblok gitu kan, akan tertutup sehingga dibatalkan. Nah, ketika sudah dibatalkan nanti akan sulit lagi untuk masuk gitu. Sama halnya kayak misalkan anak yang ketahuan ngerokok, kemudian yang tawuran gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang ngerokok nih, anak-anak sekolah yang ngerokok gitu ya, fotoin aja kemudian laporin aja gitu kan. Biarin nanti diblok KJP-nya, bisa dibatalkan. Nah, ketika KJP ini dibatalkan, otomatis kan kuota yang dibatalkan ini kan kosong nih. Jadi bisa masuk sesuai dengan yang membutuhkan gitu kan, seperti yang memang kurang mampu dan segala macamnya. Jadi itu para warga sekolah 5 status yang wajib para warga sekolah ketahui. Yang pertama nih Mas Eka rangkum lagi ya, terdaftar. Kalau terdaftar tinggal tunggu kemudian masuk ke persetujuan kepala sekolah. Setelah masuk ke persetujuan kepala sekolah namanya masuk lagi verifikasi dinas. Setelah masuk ke verifikasi dinas maka nanti akan masuk ke tabel disetujui. Nah, kalau sudah disetujui aman tuh 4. Nah, yang terakhir adalah statusnya dibatalkan. Kalau statusnya dibatalkan maka para warga sekolah tidak lagi masuk sebagai penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023. Nanti keterangannya di situ ada, dibatalkan karena apa? Karena mengundurkan diri, karena meninggal dunia, karena lain-lain, ataupun karena memang dianggap mampu gitu
ya. Jadi nggak perlu bingung lagi untuk para warga sekolah yang ketika mengecek di website KJP sekolah, di website KJP-nya, statusnya yang tadi Mas Eka sebutkan 5 itu sudah mengerti. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu, aduh ini kok berubah-berubah mulu ya statusnya, bingung nih gitu kan, apa pasti dapat atau tidak nih ya. Yang jelas, kalau misalkan masih belum disetujui, berarti namanya baru calon. Nah, namanya baru calon masih bisa dibatalkan. Kalau sampai benar sudah ditetapkan, di situ tertulis, ditetapkan sebagai penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023, berarti itu sudah disetujui dan berhak untuk mendapatkan KJP Plus tahap 2 tahun 2023, beserta fasilitas yang ada di dalamnya, seperti pangan murah, naik Transjakarta, masuk-masuk tempat-tempat pariwisata seperti Ancol dan Ragunan, gitu. Nah, itu bisa dinikmati oleh para warga sekolah yang mendapatkan KJP-nya. Jadi seperti itu para warga sekolah, informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah ya. Silakan bagikan video ini jika para warga sekolah menganggap video ini bermanfaat untuk warga sekolah dan juga untuk warga-warga lainnya yang mungkin belum menemukan channelnya Mas Eka ya. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.